Anjing, baru suaranya. Lah, biasanya bukan infal Lah, kali dia. itu Rangga rapi banget Rangga. Mau ngapain dah? Tumben. Anjing, telat babi. Enggak, itu udah direkam bang. Jadi gua masuk. Ini udah on cam ini. Oh iya. Iya, coba dong opening dong. Oke, buongiorno para tifosi yang sudah lama tidak bersua oleh kami, para pundit yang kembang kempis. Karena kita sudah lama tidak membahas Serie A karena Serie A-nya juga lagi jeda internasional. Betul. Emang kita terlalu konsisten bahas seri A bang ya. Jadi yang lain gak kita bahas tuh. Bener, Gila, jadi kacau. dan kemarin juga kita fokus ini mendukung timnas. Gokil. Saya nonton Asli stadion. dan Terima kasih Rangga. Jadi ceritanya gue bisa nonton timnas itu gara-gara ini bang. Rangga nggak enak badan katanya. Terus ada yang harus diurus. Terus katanya, nih Kim, tiket lu ini dah apa apa buat urus. lu aja nih Ja. Iya. Gitu. Ya udah lu nyamar-nyamar Bayar, aja jadi gua. goblok, Gitu. gratis Lah bayar. katanya, lah katanya gratis, cuman ganti muka doang katanya di Garuda ID. Enggak lu nggak baca TNC-nya lu. Ya Allah, Kong lagi nggak ada duit Kong. Habis ini. Mau kasih banyak nih. Habis-habisan deh, habis Habis-habisan. bulan madu dan Habis-habisan. merayakan resepsi 7 hari 7 malam. Masya Allah. Tapi Bang, gue mau berterima kasih sekali lagi kepada Bang Darmianto ya, yang kemarin, Masya Allah itu benar-benar dia ngasih gift ke gue, udah diterima. Dan ini ada ngasih gift lagi Bang. Padahal kita jarang upload, dikasih motivasi Gokil. kita, bener gak tuh? Diingetin sama dia. Bang Iya, Darmianto, thank you banget udah mensawer lagi dia bilang tumben nih lama nggak iya. ada konten. By the way, selamat kepada timnas kita menyala timnasku. Pastinya Gokil. orang Mantap Indonesia banget. lagi senang semua di sini. Alhamdulillah. 6, Tapi 6 poin loh. 6,3 Iya, dong. enggak 6 6 poin dong. total Tiga ya. kali, satu Oh, kali Indonesianya. Gue kira dari Iya. 2 kemarin. bocah. Tapi Menteri Agama lagi bingung. Karena Kuota haji dikurangi kata Arab. hmm, Waduh, Gara-gara kalau imba kita gitu ngalahin. imbasnya jauh ya. Oke Top. guys, Oke. nih ada lagi Bang Darmianto lagi sampai 2 kali saking kangennya sama kita nih. Maaf Bang Darmianto kita kemarin absen membuat konten ya. Dia satu lagi ada bilang nih juga. Jadi nyawer lagi. 100 ribu lagi. Alhamdulillah. Dia bilang, siapa bilang Liga Italia Liga membosankan? Lihat aja klasemen. Semoga Inter main minimal kayak lawan Napoli sampai akhir musim. Oke, Forza Il oh, berarti Bisogno seri terus. seri terus. Oh, seri terus. Amin, amin. Gue sih gue aminin bang. Dan Liga Saweria aja nih Inter di pemuncak klasemen dengan nominal yang sama kalau peringkat 2 sampai peringkat 6 dijumlahin. Itu masih kalah sama Inter. Terlalu dominan ini Inter di Saweria Terlalu League kita nih dominasi. kacau. Mungkin dia berharap Inter mendominasi di Serie A, tapi tampaknya Tapi belum. Tapi doanya Bang Darmianto tadi katanya seri mulu. Gak kayak lawan Iya. Napoli gimana? Oke, kita sekarang akan membahas Jornata ke-13 untuk klasemen nih kalian lihat sendiri yang Bang Darmianto bilang seru banget karena memang posisi 1 sampai ke 6 itu selisihnya cuma 2 ya. dua puluh Iya, enam 1 ke 6, sampai 24 sampai 1 ke 5 24. itu beda 1 poin. 1 ke 6 itu 2 poin. Ya, Juve-nya 24 24 dan unbeaten. di bawahnya ada Milan dan Bolonya. Kalian lihat sendiri dengan minus tabu atau punya tabungan 1 match. Betul. Oke, Alhamdulillah. Itu kemarin lawan Bolonya Bang ya? Milan ya? Harusnya ya? Iya, karena ya banjir. Iya. banjir. Kayak di Sekarang Kemang banjir. iya Ya itu Allah. di Jakarta baru banjir. Kemarin yang lawan Jepang lawan Arab aja banjir-banjir pada nobar loh. Wih, demi Gokil. timnas bro. Jangan dilawan supporter Timnas. kita mah. Kita punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia ya. Amin, amin, amin. Kayaknya mendingan sekarang sih daripada 2030 lu ke Afrika kan. Kok ke Gue lebih baik Afrika? Afrika sih daripada Meksiko. Ya sama sih. 2030 kan Maroko aja. Lah Oh, Maroko. 2030 bukannya Arab Saudi Bang? Itu 2034. Oh, oke, 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 oke. Iya, Jose bakar rokok dulu lihat Rang. Apa Ngaco kita banget. apa kita nunggu 2034 lolos ya biar nontonnya Ini deket-deketan gitu. Iya ya boleh ini sekalian ibadah. Raja Heeh. Qatar aja kagak dapet tiket karena saking mahalnya dan nggak dapet penginapan, gimana Arab sih.
Ya. Tapi gini deh bang, Hmm, karena juga timnas euforianya masih tinggi. Mungkin gua kayak 4 menit lah bahas timnas dulu bang. Menurut boleh lu, boleh. oke, jadi menurut lu kalau pertandingan lawan Jepang ya udah lah ya kita kalah kelas gitu kan menurut gua. Kita juga menurutku banyak belajar dari sana. Passing-passing Jepang juga sangat terukur, main di celah lubang gitu, bisa dimanfaatkan banget gitu, dibongkar pertahanan kita. Tapi lawan Arab bang, Marceng gimana Marceng bang? Pemain kesayangan kita semua ini yang kadang angin-anginan ya kalau lagi bagus ya emang kelas banget tapi gimana bang? Jadi lagi ketemu mainnya di lapangan yang seadanya di Indonesia ya dengan kondisi yang habis hujan lumayan lebat. Jadi lu Jadi dia perform. faktor lapangan kalau menurut lu. Enggak lah, emang jago itu. Marcelino Rangga punya pandangan. Kemarin dia ngobrol sama gua karena emang Marceng cocoknya di belakang striker. Gimana, Rang? memang STY out sih. Enggak sih, bercanda. Wih, wih, Tapi wih, 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 wih. emang STY di posisi kali ini mungkin karena udah kepentok kali ya. Jadi tacticalnya juga shifting lagi, berubah lagi. Menurut gue malah jadi keputusan yang cukup bagus karena tim kita tuh kekurangan pemain yang kreatif yang punya daya gedor. Maksudnya kreatif banyak gitu loh. Ada Orot Mangun, ya banyak gitu loh. Tapi yang bisa kill the game tuh yang nggak banyak. Nah salah satunya Marceng yang menurut gue Marcelino Ferdinand tuh punya kualitas itu. Cuman ya karena setahun terakhir banyak dibully, orang tuh nggak ngelihat value-nya. Menurut gue sih dia masih jadi, gue bisa bilang jadi pilar utamanya timnas sampai 10 tahun ke depan. Kalau misalkan konsisten terus Setuju, setuju. Iya Posisi sih. bermain, dapat menit posisi bermain. iya benar-benar dan pemain apa tuh formasi kemarin diturunin sama coach STY menurut gua tepat banget dan Marceng ada di posisi yang nyaman banget dan gua nggak ngelihat timnas kita itu jadi kayak banyak nge-bypass lini tengah gitu loh. Kayak waktu lawan Jepang kan nge-bypass lini tengahnya nih. Pas lawan Arab ini lini tengah kita jadi lebih hidup dan ada Marceng di sana, dia yang lebih bisa jadi apa ya? Kayak penyerang lubangnya gitu loh orang. Jadi selalu ada Ya, orang second line-nya gitu jadi selalu ada gitu. Nggak kayak lawan Jepang yang emang udah cuma satu layer doang gitu apa tuh ofensifnya kita setuju. gitu Ya kalau menurut gua. Indonesia formasi dan cara mainnya emang harus kayak gitu. Kita negara sekuat apa sih kan di Asia? Iya, Jadi ya iya memang bener sih. caranya emang counter attack dengan kaki ke kaki dan second striker yang mumpuni ketika si striker kita berusaha buat nahan bola kan sampai si Marcengnya datang Ya, gitu. iya, dan itu works gitu luar biasa sih bang. Iya harus Dan dilanjutkan sih. Marcelino kan juga, gue kemarin baca dia kalau nggak salah keturunan Malaysia karena kemarin Ole Gunnar Solskjaer kan ada nanya tuh, Oh ini iya pemain iya 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 gue tahu ada tuh. bilang dari Malaysia. Gue juga baru tahu, kaget gue juga. Mungkin Oh, Marcelino pas baca itu juga kaget. Lah, dia orang Malaysia ternyata. Itu balasan anjing banget ya DM. dia kacau banget emang kalau udah bagian ngaku mengaku emang udah paling cepet dah negara yang itu Asli. mah. Padahal dia nggak tahu aslinya emang Marcelino itu keturunan Indonesia asli yang bokap nyokapnya katanya. Gue baca di Instagram nggak tahu kredibel apa enggak katanya pensiunan ini PT KAI Pak Marcelino Wah, bokap nyokapnya. pantas cepet. Iya ngacir Pak asli satset. Fun fact. Iya, walaupun penonton kita juga ada yang dari Malaysia, ya, tapi kalau udah urusan timnas ya udah paling tai deh tuh. Iya udah nggak ada obat udah. Dan sekarang udah mereka kan ampas kan, lu Ya, mau gue sih ngop berharap ya di berikutnya malah kita, ya tapi enggak lah, gue berharap malah justru kualifikasi Piala Dunia seterusnya atau selanjutnya perwakilan dari Asia Tenggara bisa melanggang jauh gitu. Maksudnya bukan cuma kita doang, Thailand punya kualitas, Malaysia mungkin juga akan punya kualitas di beberapa puluh tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau misalkan pakai cara strategis naturalisasi mungkin lebih cepat lagi. Kan banyak pemain-pemain opsi keturunan Malaysia yang bisa diambil juga. itu Jadi ya udah mau Pak begitu. iya, Ya ya bakal tinggal bergerak lihat kayak aja. gitu sih kayaknya. Iya gua Cuma kan nggak heran. coba keturunannya ternyata kan jauh dari harapan. Jauh, Eh betul. dan yang mungkin dikira jago banget ternyata nggak ada nggak ada Malaysia aja. Asal, asal klaim aja si anjing. Ya udah biasa kalau yang itu. Udah nggak ada obat kalau yang itu. Oke Oke lah, Bang Bers. kita lanjut ke seri A-nya nih teman-teman dan nungguin kita biasa kalau orang yang nggak ada kan kita suka omongin ya. Ini kita match pertama kasih Verona lawan Inter dulu dah. Mhm. Iya bener. Aldi lagi sibuk ini dia katanya nyari apa? Nyari Nyari kado. kado,
nyari kado ya. Iya. Gua Soalnya agak habis lupa, ulang tahun. seingat gua itu Inter itu yang cedera ada Calhanoglu. Nanti gue bisa coba cross check, tapi Ya. kayaknya nggak terlalu separah itu. Jadi kayaknya masih doubtful. Setahu gua satu lagi siapa ya kemarin ya? Apa Di Marco atau apa gue lupa. Tapi ya intinya kemarin ada beberapa pemain yang kemungkinan bakal diragukan bisa bermain. Tapi kayaknya yang paling diragukan memang Calhanoglu, groin injury. Jadi ya Dan itu di timnas kan katanya kan. di timnas kemarin betul dipanggil cepat. Jadi ya gak tahu sih maksudnya apakah memungkinkan untuk pelatihan. Kalau kalau teman-teman Mas Inter lebih tahu mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Tapi yang gue baca terakhir sih masih latihan terpisah. Iya, iya, nggak ada Aldi, jadi ini nih kita tidak banyak dalam mengetahui isu-isu yang ada di Inter Milan. Tapi by the way itu Lautaro Martinez kemarin golin. Jadi mungkin dia secara fisik mungkin lelah, tapi mungkin secara mental gua rasa dia up gitu. Karena ketika lo ngegolin kan nagih gitu. Dan umpannya Messi luar biasa itu kemarin pas Lautaro golin sih. Itu menurut gua ya Inter masih bisa lah lawan mengatasi Verona ya. Cuman kalau misalnya emang mainnya kayak lawan Napoli ya bisa jadi seri-seri lagi sih. Tapi jangan lupakan kemarin di tanggal 15 November ada gol indah dari Antonio Sanabria melawan Argentina. Dua Oh chance, itu dua gol. Menang lawan Argentina. sangat klinikal Itu ya. menurut gua keren sih. Sanabria tuh jarang golin tapi sekalinya golin aneh-aneh sih. Oke, tapi kalau balik ke Veronanya, Rang, Verona ada di peringkat 14 kalau Ya, gue lihat dan Banyak yang cedera juga. banyak yang cedera juga gitu dari 5 pertandingan terakhir satu kali menang, sisanya kalah dan eh sebenarnya Verona mungkin diuntungkan karena nggak terlalu banyak ya pemain-pemain yang dipanggil timnas ya Bang ya pas international break kemarin itu kan. justru Jadi Inter yang banyak. justru Inter yang banyak, nah makanya ini apakah faktor kelelahan bisa dimanfaatkan sama Hellas Verona? Gua rasa sih bisa, tapi ya strategi pemain pelapisnya Inter gua rasa masih bisa lah untuk ngatasin itu gitu karena Fratesi masih bisa dimainin atau siapa lagi gantinya Hakan, biasanya Barella yang jadi dipaksain untuk ada di posisinya Hakan kan. Iya. Ya paling agak tumpul aja serangannya Inter. Tapi kalau gue berkaca sih dari Indonesia ngelawan Jepang kemarin ya, lini tengahnya Inter itu tuh cukup banyak pelapisnya yang sepadan. Jadi gua rasa kestabilan timnya itu tetap kejaga. Karena kemarin Wataru Endo sama siapa Bang? Satu lagi Morita ya. Morita. Morita itu itu emang luar biasa banget double pivotnya. Nah, maksud gue Inter ada di posisi yang sama ketika lawan Verona karena kualitas lini tengahnya itu lebih mumpuni. Cuman kalau untuk bisa lebih tajam nyerang ke depannya, nah mungkin itu yang agak diragukan karena ada pemain yang jadi dikorbankan gitu ya tanda kutip untuk ngisi di posisi tengahnya itu. Hmm. Ya paling itu aja sih. Tapi Lautaro Martinez golin, ya semoga dia dapat chemical reactionnya lagi bareng sama Marcus Thuram atau siapapun yang ditaruh di depan gitu aja sih paling menurut gua kuncinya Inter, kunci permainannya pragmatis-pragmatis aja lah gue rasa di pertandingan ini. Ya, kondisi mental gue rasa lagi agak kurang bagus, terutama pemain-pemain Italianya ya, dan juga mungkin si Zielinski juga habis disorot kan, yang gara-gara selfie sama CR7 padahal Oh iya iya, iya. Polandianya kalah, tapi ya tetap Verona tidak se mengejutkan itulah. Kalau gue rasa Inter masih bisa menang sih kalau skor prediksi dari gue 1-2 menang Inter. Dari lu berapa rang? 0-1 lah pasti agree with. Maksud gue Inter juga mesti ngebalikin lagi touch-nya dia setelah international break, ngebalikin cohesion-nya lagi. Menurut gue masih agak berat si Verona bisa curi poin, at least 1 poin pun juga masih berat. Dan Inter juga feeling gue bakal lumayan ngelakuin rotasi yang lumayan radikal karena next-nya kan di 27 langsung ketemu sama Leipzig. Jadi ya feeling gue bakal mainnya ya ugly win as usual lah kayak kemarin lawan Venezia dan Arsenal. Tapi Iya. ya win still a win kan. Iya, Yes, yes, yes. Kalau gue 0-2 menurut gue. Lautaro golin. masuk akal lo taruh aja yang ngegolin sih, gue setuju kemungkinan besar dia. Oke, kalau gitu kita geser ke match selanjutnya. Ini tim yang memang diam-diam selalu konsisten ya. Lazio lagi bagus banget musim ini, menjadi omongan juga di
fans-fans Serie A seluruh dunia, dia akan menjamu Bolonya. Gimana nih Di guys menurut Olimpico ya, kalian? di Olimpico ya. Di Olimpico. Ya kalau ngomong Lazio itu salah satu warning point-nya sih Nuno Tavares unavailable sampai Desember, di mana sebenarnya kan Tavares sekarang jadi mesin penggeraknya Lazio, mesti diakuin bahwa musim ini Tavares mainnya bagus banget, udah total 8 assist ya kalau nggak salah ya. Tavares Iya, tuh udah iya, iya. lumayan assist-nya. Jadi gua merasa sih kehilangan Tavares lumayan berpengaruh sama stabilitasnya Lazio di lini depan sih. Biarpun Tavares posisinya belakang, tapi dia benar-benar feeding bola ke depannya, overlappingnya Iya, iya. gila-gilaan, dan Ngerti, menurut ngerti. gue bakal ngeganggu stabilitas Lazio menurut gue ya. Tapi ya kita lihat aja bahwa Bolonya juga ya biarpun di 5 pertandingan terakhir 4 kali menang atau 3 kali menang, 2 kali seri kalau nggak salah. Tapi ya Bolonya masih punya banyak yang harus dibuktikan juga. Menurut gue bakal jadi pertandingan yang bisa jadi alot, tapi tergantung dari taktikalnya pelatihnya Lazio siapa, Baroni ya. Baroni, Baroni. Baroni. Jadi Betul, Baroni. Baroni ngelakuin perubahan strategi seperti apa untuk menggantikan celah Nuno Tavares, apa bermain lebih perlahan atau bermain lebih agresif seperti sebelumnya, pemainnya sepadan atau enggak, apakah Hisats, kan pelapisnya gue agak lupa, ada Hisats, ada Gila juga, ada Iya, Pet gila. juga ya bisa dipakai buat di posisi ngefill posisi situ. Jadi ya menurut gua lebih tergantung pergantian yang dilakukan sama Baroni setelah kehilangan Tavares sih. Iya, ujian pertama buat Baroni saya kehilangan pemain penting karena selama ini ya dia bisa mencapai hasil sekarang ya termasuk yang paling menonjol. Ya. Super sub-nya juga kalau nggak salah Pedro itu kemungkinan masih doubtful juga. Ya tinggal lihat aja karena beberapa kali Pedro itu jadi benar-benar pembeda di lapangan, datang di menit 70, 80 terus bisa bikin gol di menit-menit akhir. Pedro ternyata masih masih punya sisa-sisa kejayaan dia dulu pada saat di Barcelona sih. Iya benar. Dan Pedro tuh ngebawa mentality juga sih Rang menurut gua karena emang dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang udah ngerasain semua gelar. Kalau nggak salah iya deh. Pedro tuh menang Liga Champions, menang Piala Dunia sama Piala dunia. Spanyol, Iya. Piala Dunia antar klub, Liga, Copa dan lain Even sebagainya. Iya Europa aja. League dia bareng European sama League. Chelsea kalau nggak salah. Iya iya benar 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 dia sama Chelsea. Copa Jadi di Samsu sama Persik Nah, Kediri juga. kebanyakan kebanyakan jangan terlalu ngading. berlebihan. Iya ya. Gue setuju sih, cuman kalau ngelihat dari postingannya salah satu tifosi kita ya, kepala geng Mas Wisnu ya, Mas Wisnu Show di Instagram itu kalau gue lihat dia cukup optimis sih sama Lazio-nya pas dipegang Baroni ini dan ya kalau ngelihat sih sistem yang udah berjalan itu tuh bisa dieksekusi sama pemain-pemain lain. Tapi memang gue setuju Bang Bara. Pemain yang punya faktor X kayak siapa? Si Nuno Nuno Tavares. Tavares itu memang akan menjadi sebuah kehilangan sih Gue untuk lupa ternyata Lazio-nya sendiri. penggantinya tuh Luka Pellegrini. Ya oke lah, Luka Pellegrini juga ya biarpun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan publik Italia, kan dia dulu digadang-gadang masih jadi salah satu bintang besar di masa depan kan, tapi nggak terbukti. Tapi ya so far di Tottenham dulu ya, Juventus ya menurut gue biarpun bukan bukan pemain yang jago banget, tapi ya masih punya kualitas lah untuk bisa ngegantiin Nuno Tavares. Paling memang atribut bertahannya sih yang gue lihat di siapa tadi, Pellegrini itu masih Pellegrini. hmm, Tapi kalau ngelihat dari statistiknya si Tavares, memang ini pemain yang sulit untuk digantikan gitu loh di musim ini sih Rang. Dan efek kejut yang dia lakukan, pergerakan-pergerakan di lapangan yang dilakukan memang luar biasa sih kalau gue nonton beberapa pertandingan Lazio atau nontonin by match highlight gitu loh yang mini match gitu. Itu sih nonjol banget, dia nonjol bahkan di mini match aja megang bolanya banyak gitu. Itu ya. luar biasa Even sih. yang gue inget tuh nonton pada saat di Marseille itu dipinjam dari Arsenal, dia tuh bisa bikin 6 gol di posisi left back tuh. Menurut gue memang tipikal left back yang agresif banget sih. Dan di Iya, Benfica juga sebelum dibeli sama Arsenal kan memang udah kelihatan banget secara aura pemain. Ya biarpun bukan yang bagus banget, tapi memang baru kelihatan banget di Lazio. Tapi gue ngeliat punya kualitas lah, bisa jadi salah iya, satu bintang masa depan. setuju. Menarik untuk disimak. Dari prediksi skor kalian, kalau gue sih ini partai seri lah satu sama. Sama gue lagi partai seri juga satu sama nggak akan banyak gol gue rasa. 1-0.
feeling gue Lazio bisa Lazio ya. curi poin sih. Kayak beberapa pertandingan terakhir tuh mereka selalu bisa ketika dapat keunggulan atau di posisi seri mereka tuh bisa nge-buy back posisi mentalnya mereka sih. Iya Jadi benar. Dan memang di bawah Baroni nih pertahanannya Lazio tuh cukup simetris solid. gitu, Bang. Bukan simetris, solid, solid. Dan juga menurut gua Provedel jadi kayak punya nyawa lagi gitu loh dibandingkan Iya, musim lalu waktu dipegang sama siapa ya? Eh anjir lupa lagi ya. Pokoknya itulah yang pas Lazio masih sama kalah-kalah Regragui. mulu. Ah iya, Mas Ari, ya Mas Ari. Dan di 5 pertandingan, pokoknya 6, 8 pertandingan terakhir dia cuma paling maksimum kebobolan 1 gol. Dari Iya, 8 pertandingan dia cuma kebobolan 1, 2, 3, 4 menyala, menyala. gol. Dan savesnya selalu ada Ya. gitu. Jadi memang kayaknya dia membalancekan lagi timnya. Memang secara ofensifnya luar biasa, tapi menurut gue yang udah dirapihkan dari 5 pertandingan belakang memang transisi bertahannya jauh lebih stabil sih sekarang. Ya, setuju. Makanya jadi jarang kebobolan. Bener Berarti banget. poin-poinnya Lazio menurut lu bakal nyalip Napoli dong ya besok. Bisa jadi kalau Napolinya seri atau kalah lawan Roma, tapi kan nggak mungkin ya. Wih, gokil, gokil, gokil. Oke, gue langsung masuk Gila, aja kalau gitu ya. gila, gila. Gini Rang, gini Rang. Nih, gua baca di The Athletic ini menarik juga nih berita tentang Claudio Ranieri. Ya kan, dia keluar dari retirementnya untuk take over Roma dan hati-hati juga sih Rang. Menurut gua memang secara kualitas tentu nggak bisa kita bilang Roma ini akan jadi bagus gara-gara ganti pelatih gitu kan. Arab Saudi membuktikan bahwa mengganti pelatih dengan pelatih yang mengalahkan Argentina pun tidak memberikan solusi apa-apa gitu kan. Digolin 2 gol sama Marceng. Nah, maksud gua, tapi di sini Ranieri juga adalah salah satu sosok yang dihormati gitu. Jadi eh, s- dan dan Ranieri cukup punya waktu menurut gua untuk dia kenalan dengan pemain-pemainnya dan nggak perlu waktu lama untuk pemainnya tuh kenal siapa dia gitu. Selama Ranieri bisa nguasain ruang ganti, dia adalah sosok yang di respect tentunya di ruang ganti. Ya gua rasa dia bisa gitu ngedemand satu-satu ke pemain-pemainnya gitu. Mungkin magic kayak Ranieri waktu dia ngelatih Leicester masih ada di sini. Tapi ya lawannya Napoli, Antonio Conte yang tentunya udah lebih mateng, yang mainnya juga grintanya ada gitu ya kalau gue lihat dari Napoli musim ini. Ya menurut gua eh, kalau untuk Napolinya kepedean dan meremehkan gua rasa itu nggak boleh banget ya. Eh tapi juga dalam hal ini menurut gua Roma nggak jelek-jelek banget lah gua rasa. Gua rasa bisa ditahan imbang loh Roma di pertandingan kali ini gitu Napolinya gitu loh orang. Ya Dan memang tambahan ya seri itu sorry buat sorry ya Roma ya. itu satu kemenangan karena Iya buat gue iya iya iya. nggak Menurut gua gitu sih. bakal bisa menang buat gue pribadi. Iya iya Kehadiran iya. Ranieri, pelatih yang menurut gue mesti diakui memang ya harusnya udah pensiun aja gitu. Lu kisah indah Ya dengan Cagliari itu harusnya lu tutup di situ aja. Lu memutuskan untuk kembali ke Roma buat gue salah satu keputusan yang patut dipertanyakan gitu. Sementara masih banyak opsi-opsi di pasar sana yang jauh. Kalau memang lo lebih peduli dengan Roma dibandingkan peduli dengan diri lo sendiri, harusnya lo biarkan kandidat pelatih lain yang ambil gitu. Masih ada Erik ten Hag, masih ada Mancini yang nah iya iya. 3 tahun. Dan menurut gue Mancini masih jadi opsi yang paling masuk akal. Dan ada beberapa opsi-opsi lain di luar sana. Setahu gue masih ada 2 Ada lagi Rossi. kemarin kandidatnya. Gue agak lupa Ada siapa aja. De Tapi menurut Rossi gue bisa balik lagi. ketika dia bilang kan Ranieri yang bisa membuat saya kembali dari retirement kan hanya Cagliari dan Cagliari Roma sama dia bilang. Roma ya. Tapi ya Ya, menurut gua dengan kondisi Roma yang saat ini dan kita sama-sama tahu Ranieri itu ya terakhir di Cagliari satu-satunya pencapaian terbaik yang bisa dibawa adalah bounce back ke Serie A dan bertahan. degradasi kan. Ya itu kan. Iya, Apakah kelasnya Roma diciptakan untuk menghindari degradasi? Bukan itu gitu loh. iya Maksud gue benar. itu sih menurut gue itu hal yang gue pertanyaan. Oh sorry, De Rossi kemarin masuk bursa juga tapi De Rossi udah nggak mau, dia fokusnya mau jadi agent pemain. Jadi ya menurut gue itu sih, dan di samping itu beberapa pemain yang menurut gue beberapa kali jadi ya Hermoso sih lebih banyak bawa sial sih. Dybala masih doubtful juga. Di Napoli kemungkinan Lukaku ada kemungkinan untuk tidak jadi starter karena Oh, kemarin alhamdulillah. panggil lebih awal. Toh juga nggak ada Lukaku, masih banyak opsi pemain lain yang grade B-nya pun masih lebih bagus daripada
seorang siapa striker terbaik La Liga kemarin? Dovbyk ya, Siapa? Dovbyk. Dovbyk. masih bagusan Simeone. Jadi ya menurut gua Enggak setuju gua. for this match ya, menurut gua ya seri itu jadi hal yang paling baik untuk Roma, tapi menurut Iya, gua setuju. sulit. Menurut gua sulit karena hal yang mesti diwaspadai. Conte tuh punya beberapa opsi plan, biarpun gua rasa memang nih pelatih pala batunya masih ada, tapi dia masih Iya, masih bakalan mainin melakukan si itu, ya Raspadori. pelatih pala batu dan pelatih yang sudah habis ya tinggal diadu aja. Maksud gua ya tactical Ranieri pada saat di Cagliari apa sih? Maksud gua pada saat seri lawan Napoli pun yang dia lakukan ya udah long ball aja sampai insya Allah dapat bolanya terus gol, ya udah. Nah Nggak itu, ada nggak ada Nah strategi ini, yang masuk itu, akal. itu. itu faktor pembedanya itu, Rang. Strategi Justru, yang masuk akal. Ya, masuk strategi akal yang masuk akal gitu. Ranieri kan dan Tapi, kelas iya, Roma. iya. Iya, dan maksud gua ketika dia di Leicester juga menurut gua taktiknya dia itu nggak banyak. Dia main Taktiknya 4-4-2 nggak banyak flat, tapi tapi pemainnya pemainnya bisa nyetel gitu. Nah, bisa aja dia main taktik-taktik kayak aneh kayak gitu, tapi Dovbyk-nya bagus. Atau Syarawi tiba-tiba kesetanan kayak pertandingan sebelum international break. ya berarti Itu kan yang kemarin. mengharapkan magic kan. Ya, Nah, iya benar benar benar. Tapi ya let's see aja. tapi ya itu jadi magic ketika emang itu tepat gitu loh orang, dan Ranieri bisa aja jadi pelatih yang emang taktiknya sebenarnya aneh tapi ya tepat gitu. Ya Ya ya, saya sih kalau mau jadi ya bisa pundit aja saya gitu. mengharapin magic ya, saya berharap Iya, sama apa benar yang benar. saya tahu di Tapi lapangan, jadi nggak ya logis. Buat benar. gua apa yang gua lihat saat ini, Iya. kalaupun dapat seri juga bukan seri karena tactical genius, enggak juga. Iya, Even karena kalau pemainnya mungkin termotivasi aja gitu, respect atau apa ya. ya Ya itu, tapi gini loh, maksud gua ngomong hal itu bukan ngomongin Magic ya, tapi faktor X yang sebenarnya agak sulit dijelaskan itu kan selalu ada gitu loh orang. Dan gini loh, nggak ada Lukaku juga menurut gua jadi salah satu apa ya, pengurang daya gedornya Napoli, karena menurut gua si Giovanni Simeone kalau dimainin jadi starter itu sama aja kayak Rafael Struijk, Pak. Dia butuh banyak banget kesempatan untuk bisa golin gitu. Dan ya kalau lagi harinya ya gacor, bisa bisa flashing ya gitu pun ya Giovanni Simeone menurut gua. Dan selama si siapa namanya Conte masih mainin pemain kesayangan lu, ya udah gitu. Ya mungkin masih bakal mentok juga untuk paling nggak babak pertama gitu menurut gue gua. malah kalau Politano main gue lebih yakin Napoli menang. Politano kok Raspadori sih, iya sorry Politano. Kalau Politano main gue malah yakin menang karena yang mesti dieksploit orang-orang yang bermain lagi underperform semua. El Shaarawy sama Tasende. Kagak, Tasende sama Syarawi justru di pertandingan kemarin tuh lagi gacor, lari mulu. Let's see. Nah, jadi Let's see ya, aja. ya let's see. Tapi gue setuju, di satu sisi gue setuju bahwa Ranieri ya sudah habis juga secara taktikal gitu. Ya makanya Nggak kita ada, tinggal lihat aja bikin apa yang mindset. terjadi di lapangan. Ini kan apa yang kita debatkan adalah apa yang kita lihat pada saat hari ini kan ya. Siapa Iya, tahu nanti pada saat di ya, pertandingan bisa berubah drastis, bisa jadi. benar. Selain Apakah rasa cinta mengalahkan passionate-nya Conte? Ya kita lihat aja nanti. selain taktikal juga umur udah mau habis juga soalnya. Iya, 73, dan gue mau nambahin ini, gue baca berita di The Athletic. Jadi kenapa Ranieri ditunjuk dan kenapa dia mau juga, Rang? Rasa-rasanya karena mungkin kecintaan dia terhadap Roma, ditawarin juga untuk posisi sementara. Jadi Ranieri ini untuk jadi pelatih tetap itu nggak, kemungkinannya sangat kecil karena emang Ranieri, ini gue kutip ya, Ranieri will transition into a senior executive role where he will be an advisor to the ownership on all sporting matters at the club gitu. Oke, Jadi batu posisinya kayak lompatan kayak aja. iya, jadi batu lompatan untuk nanti dia ada di posisi kayak ya sporting director gitulah. Iya. Gaji gede ongkang-ongkang kaki kan. Advisor sebenarnya sih Bang, bukan bukan technically dia sporting directornya gitu. Iya, Advisor. cuma posisi dia ada-adain. Posisi, iya sih, posisi kehormatannya kayak Ibra yang nggak tahu di Milan jadi apa sebenarnya kan, lu nggak tahu kan? Nggak tahu. Itulah. Iya, gitu. Oke, dari gue Sri, satu sama, Oke, berarti dari lu satu Sri sama. satu sama. Iya lagi, gue juga pengen bilang Sri karena ya itu tadi apa namanya? Roma ini ada bounce back-nya lah. Kalau setelah pelatih baru kan biar dimanapun juga dengan dia kondisi udah kayak lu Roma nggak bisa jatuh lebih terpuruk lagi nih, udah nyungsepnya udah di dalam sumur dering nih dia nih. Jadi satu-satunya cara tuh cuma nimbul sedikit ngambil napas kan dan ketemunya Iya. Napoli nih. Iya. Nah, siapa tahu Gitu. dia bisa ngambil napasnya itu pas lawan Napoli. Kadang kan momentum ajaib gitu ada-ada aja, Bang.
Iya karena ya itu tadi udah tim gua kemarin udah bilang kan memang Roma udah habis siapa ya kemarin tuh Yuri kan Rick. bakalan langsung lewat lah habis lawan Bolonya Iya lagi bener anjir. kayak gitu dan lawan Napoli ini dia ada timbul dikit tapi tetap maksimal seri sih Ja. Ini 0-0 kalau gue bilang. Uh, oke. Rangga 1-0, 1-0. 1-0. Oke, make Oke. sense. Nextnya kita ada big match satu lagi ya selain Napoli lawan Roma, ada Milan di posisi ketujuh melawan Di Juventus. posisi ke-6 ya, Bang. Ini Ini sih, yang ini kayaknya gue lebih prefer nonton ini dibandingkan Napoli Napoli Roma. Roma Ih, sih. sebegitu. Lebih besok yang bahas siapa? Ya, palingnya gue biasa download full match aja kalau gue males tonton. Ngapain gue membuang-buang waktu tengah malam gue untuk menonton pertandingan boring. Iya, tapi gue jujur, gue melakukan itu tahu. Ternyata nontonin full Iya, match di hari lain itu lebih enak, bisa lu skip-skip. Jadi lu siang hari ya catat, kan, iya, 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 siang iya. hari download, waktu tidur gue tidak terganggu, tidak bete. Aduh. Yang kayak Tapi, oh kalah ya, nggak tapi biar jadi pundit kredibel kita jangan bocorin hal itu harusnya. Jadi biar kayak apa-apa, kesannya kan kita kita ini banget. terbuka biarin aja. Tapi Iya, iya kita juga nonton sih. full match juga, apa bedanya nonton jam 12 malam sama jam 7 pagi, kan beda. Iya, Cuma iya tahu, sih, iya udah sih. tahu skor duluan aja. Iya, Ya tapi benar, benar, benar. kalau klub lain iyalah. Cuma kalau klub lu sendiri kan Kesayangan iya ada. biasanya Enggak, lebih. gue nggak Wah gitu, gila bodo ada amat. passionate. Apalagi Milan besok lawannya mainnya hari Minggu malam Minggu kan. Tapi Juventus ini unfortunate banget sih. Gue Iya. salah satu hater Juventus, tapi gue memutuskan untuk sangat simpati dengan Juventus kali ini. Juan Cedera Cabal semua ya? ACL, jadi Ah, dia udah ada dua list pemain yang kena ACL, Bremer dan juga Cabal. Lalu berikutnya Douglas Luiz kemungkinan hamstring sampai Desember awal, Vlahovic juga sampai Desember awal. Milik udah latihan tapi nggak tahu udah bisa main atau belum. Nico Gonzalez masih awal Desember juga. Jadi bener-bener pemain yang menurut gue jadi pemain kunci lagi banyak kehilangan juga, kecuali Douglas Luiz karena banyak blundernya. Ya menurut gue sangat disayangkan sih. Kenapa gue bilang gue lebih prefer nonton Milan dan Juventus. Deep side gimana pun tacticalnya Fonseca bisa kasih magical, tacticalnya dia juga menurut gue aneh bin ajaib juga, tapi menurut gue in the good way gitu. Ketika gue ngomong Ranieri ini in the bad way tone-nya, di Milan nih in the good way. Terus Juventus kenapa gue prefer untuk nonton lagi, karena kemarin pada saat nonton lawan Inter gue beneran untuk sekian lamanya gue bisa happy nonton bola lagi tanpa ada tendensi dukung siapapun. Jadi menurut gue berharap pertandingan yang kayak gitu bisa tercipta lagi gitu loh. Biarpun tidak semegah kemarin Inter lawan Juve kemarin, tapi ya menurut gue kalau bisa di recreate setengahnya, 75%-nya, seperempatnya, menurut gue itu bakal jadi pertandingan yang menarik sih. Ya. Pola permainan Milan memang sebenarnya udah terbentuk setelah menang lawan Madrid ya dan Leao juga sudah iya sebetulnya. diberi Gue setuju. pelajaran oleh Fonseca cuma sayangnya memang kan skor kemarin siapa ya, Zappa itu kan juga mengejutkan dan akhirnya skornya menjadi 3-sama. 3-sama. Dan itu golnya Iya. bagus loh, Zappa Bagus, itu. bagus. Yang Iya. volley-nya itu bagus. Bagus itu. Itu Cuma individual itu. memang faktor Personal. Juve banyak cedera ini gue rasa memberi keuntungan yang sangat baik untuk Milan dan menjelang akhir tahun ulang tahun Milan juga ke 125 kayaknya vibe-nya nih lagi lumayan positif di Milanello. Gue rasa sih di sini Milan bisa ini ya bisa mengambil angin ini buat walaupun posisi klasemen juga walaupun Milan menang nggak bakal bisa nyalip Juve juga sayangnya. Oh Meskipun iya Tapi iya. setidaknya menipiskan jarak lah. Nipisin jarak jadi tabungan 1 poinnya tuh matters banget gitu bang. Nipisin betul. jarak, lalu Ah, juga naikin mentalitas, itu kan penting banget. Kayak kemarin menang lawan derby apa namanya Milan kan, itu juga mau nggak mau itu naikin mentalitas. Dan menang lawan Real Madrid juga kan itu salah satunya menaikkan mentalitas tim juga kan. Iya, ya PR-nya di lini pertahanan aja nih karena Milan belum menemukan duet center back yang Ya udah, paten. kalau lu suruh pulang, iya ada Kalulu lagi main di sono bang. Ya suruh itu pulang. Gimana tuh? tebus murah itu. Tebus murah. Ini yang kayak kalau di Kayak Alfa tuh kayak gitu. minimarket anjing. Iya Ya, itu tebus Juve murahnya Kak. Juve jatuhnya tebus murah. Kalau kalau Juve mau ngeluarin duit segitu ya Milan nggak bisa nolak udah. Itu siapa sih direkturnya, siapa sih? Ibra. Bukan Bukan kan? sporting directornya. Masih sih Frulani, Frulani. Frulani. Frulani, goblok berarti Frulani. Ya kan Suruh makanya dagang Bang tahu, Botak marah-marah mulu. suruh dagang tahu Anjing. Frulani. Gila sih, kalau lu berapa belas juta, Bang Bara?
15 Lupa ya? gua. Iya, cuman 15 15 kalau ya nggak kalau salah, nggak salah deh. 15 doang. iya, Apa 20? nggak Kemarin nyampe 3 juta. 18 Iya, kalau maksimal kalau nggak salah. 18 tahu gue pinjemannya 3 juta, pembeliannya 15 atau Iya, 12 sama 5 kalau nggak Iya, salah, lupa terus gue. bisa dicicil lagi, Rang, 12 kali gitu. Aneh, gue kira aneh, kredivo. Tulani aneh. Tapi gue setuju sama Bang Bara. Gue ngerasa ini ada vibes-vibesnya gitu, Rang ya. Ini faktor-faktor magis lah ya, nggak ada logikanya. Vibes-vibes Milan ini kayak bisa ngalahin Inter kemarin tuh ada banget menurut gua. Tapi kalau untuk ke faktor teknisnya, buat gua Leao dapat momen kebangkitannya nih dari dua pertandingan ke belakang gitu kan, yang lawan Madrid sama lawan apa terakhir Bang, Cagliari ya Bang ya? Cagliari. Lawan Cuman di Cagliari. timnas juga dia juga oke kok kemarin. Iya, betul, di timnas juga kemarin mainnya oke. Terus juga jangan lupa menurut gue ini ada Babang Tayani Reinders yang buat gue luar biasa mainnya. Udah berasa banget jagonya dia, dan dia yang jadi motor yang musim lalu gue ngelihat role dia tuh agak agak bingung ya, box to box kayak Sidorf juga kurang gitu, maksudnya kalau mau dibilang dia yang fighting kayak Tonali juga nggak terlalu gitu, kayak Benacer juga bukan breaker gitu, bukan di playing playmaker juga ya, tapi di kali ini berasa banget role-nya dia ya jadi box to box, jadi kayak apalah posisinya kayak Kevin De Bruyne juga sih gue berasa ngelihatnya gitu ya, tapi versi lebih ngotot aja gitu. Kalau Hmm. De Bruyne lebih flamboyan, lebih dribbling, lebih passing, dia lebih ada ngotot-ngototnya gitu lah, agak setengah-setengah gitu. Nah, dan gini Bang Bara, gue tuh penasaran, gue agak intermezzo dikit nih teman-teman. Kalau Manchester City itu kan juga lagi nyari penggantinya Rodri, dan digadang-gadang Ya. si Tayani nih yang disorot. Terus katanya Milan juga ada berita gue kemarin baca memanfaatkan juga situasi ini untuk ngegetok harga tinggi gitu. Hmm. Tapi Tayaninya sendiri juga nggak mau sebenarnya pindah. Nah, pertanyaan gue adalah, apakah Tayani sebenarnya cocok kalau misalnya harus main di Premier League dan ngegantiin Rodri gitu, yang role-nya nggak mirip sama Tayani kalau menurut gue si Rodri itu, iya Betul, kan? betul. Dia Iya. lebih beda Lebih lagi lah, banyak lebih, iya iya. Calhanoglu kan, kan desusnya Iya lebih iya. ke Calhanoglu. Nah bener. Tapi menurut gue Bang, pertanyaannya itu dulu aja. Menurut lu apakah sebenarnya Tayani kalau misalnya dia pindah ke Inggris main di City gantiin Rodri, apakah bisa dengan formnya dia saat ini gitu? Ya, pemain dengan sekarang dia menunjukkan diri kalau bisa bermain bagus di Milan dan juga di tim nasional, sebenarnya udah membuktikan kaliber dia ya, dan kengototannya ini memang bisa menjadi faktor penentu yang bisa menutup sedikit mengenai teknikalnya dia. Tapi kalau posisinya mau kayak Rodri banget ya enggak. Harusnya tuh Pep paling enggak kalau misalnya ngambil Reinders, dia akan memberikan sedikit gaya bermain yang berbeda ataupun posisinya tidak menggantikan peran Rodri sepenuhnya. Cuma kalau dia menjadi pemain yang diharapkan bisa bermain di Manchester City, ya dia sudah layak sih kalau gue bilang. Oke, nah itu berasa itu bisa menurut gua Tayani itu besok bisa jadi penentu, jadi diktator di lini tengahnya Milan tuh. Nah, tapi ya itu optimis optimis menurut gua Milan bisa meraih kemenangan. Tapi memang efek kejut dari Thiago Motta dan dari Juventus ini juga berbahaya sih Bang. Maksudnya walaupun nggak ada Vlahovic, tapi ada Kenan Yildiz di sana yang juga lagi in his top form gitu menurut gua ya di beberapa pertandingan ke belakang. Iya. Terus gua rasa Cup Miners juga cukup sehat. Ya bisa aja di pertandingan besok dia tiba-tiba main kayak dia di Atalanta gitu, yang tiba-tiba gerak golin gitu. Iya, dan Atau Conceição juga mm, gacor. Conceição itu bahaya banget Bang, itu nggak boleh dilupain tuh, dia juga Betul. bukan, jadi menurut gua Juventus di sini juga bukan yang tanpa perlawanan sih gitu, bukan yang kayak Milan jadi menang mudah karena banyak lubang yang ditinggalin sama Juve, itu enggak. Justru Milan malah bisa aja kecolongan banget karena ada pergerakan dari Conceição itu atau dari Yildiz di sebelah kirinya gitu sih. Iya, karena Pertahanan Milan, penentunya pertahanan Milan menurut betul. gua Bang. Karena titik lemahnya pertahanan Milan, gue sih lebih lebih milih satu orang Yildiz cedera dibanding 7 orang Juve sekarang cedera ya. Iya, iya, iya sih. Benar, benar, benar. Karena walaupun ada Bremer sama Kabal juga, gue masih bisa berharap Pulisic ataupun Leo membobol. Tapi dengan tidak adanya Yildiz itu bisa mengurangi tekanan di lini belakang Milan yang lagi yang nggak stabil juga. Iya, iya, Gitu benar sih. itu sih.
Dan semoga Oke. nggak ada kesalahan individual-individual kayak waktu kemarin lawan Cagliari sih menurut gua. Itu Iya. juga. Bawa back-back Milan asal ditempelin dulu biar bener nih. Tomori lagi jelek banget musim ini. Eh dia kayak defensive awareness-nya tuh ngaco. Iya, semoga bisa. Pavlovic juga ini sih Bang apa? Kemarin main di timnas juga aneh kan? Dia kartu merah ya kalau nggak salah. Ya dia emang modal ngotot sih sebenarnya. Nah, iya, kalau Asal harus nyari pairing yang bener nih Bang. iya Kalau Gabia main menurut gua masih bisa tuh dia di pairingin sama Pavlovic karena itu. Gabia lebih 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 ngecover, lebih otak gitu dia. Kalau Tiau digabungin sama Pavlovic kayak dua-duanya mau ngejar semua Iya, gitu. dua-dua sedang seruduk. Kalau dari versi gue ya duet CB-nya Milan itu idealnya ya Gabia sama Pavlovic sih memang. Iya, iya, iya. Oke. Gitu. Kalau Gitu. dari Oke. skor sih 2-1 menang Milan. Gua 2-1 juga sih menang Milan. Tipis lah ini. Lu Rang? Dua sama di dalam kondisi normal, dalam kondisi tidak normal 3-2. Tiga Tapi ya dua gue untuk Milan ya. lebih prefer dua sama lah. Iyalah 3-2 buat Milan. Tapi bakal bakal banyak gol sih. Gue tak kenapa gue cukup yakin ngelihat permainan yang seru sih di pertandingan kali ini sih. Gak tahu ya, ini ekspektasi gue. Ntar tiba-tiba kayak lawan Napoli mainnya sama-sama nunggu. Iya, masalah Juventus kan jadi tim yang susah dibobol musim ini. Makanya Dan gue susah juga tadi ditebak sih. ngeprediksinya. Iya. Juventus itu jadi tim yang susah untuk ditebak game by gamenya karena someday dia bisa bermain ugly win, kadang dia bisa jadi main benar-benar all out attack, Atraktif. Iya, iya, iya bener. aktif. Ya akan gue justru lebih penasaran siapa yang akan ditaruh di nomor 9 kalau memang Milik tidak available untuk dimainkan 90 menit. Apakah menaruh Bangula sebagai false nine ataukah Kenan Yildiz yang ditarik ke tengah, apakah itu efektif? Dan menurut gue justru ini yang jadi layak untuk ditunggu, mau pakai seperti apa, atau Cup Miners ditarik Tiba-tiba agak kup. sedikit ke Iya, depan bener. Gue jadi mikirnya gitu. apa namanya, jadi kayak Havertz nomor 8,5, nggak tahu gue ini yang jadi justru gue nungguin di sisi Juventusnya, strateginya dia untuk menghilang apa namanya, untuk menutup lubang-lubangnya seperti apa. Kan kalau di kiri masih ada Cambiaso masih aman, Savona masih aman, kanan kirinya masih nggak terlalu bermasalah, di back tengah juga nggak ada masalah, di Douglas Luiz kan kita lupakan aja karena jarang main juga. Ya itu sih menurut gue posisi nomor 9 ketika tidak ada Vlahovic yang pasti agak panjang cederanya sampai Desember, dan Milik yang masih diragukan, ini mau kayak gimana posisi di depannya. Ya, itu sih. Enggak Iya itu menarik ditunggu sih. Setuju. satu yang ngegolin McKennie itu. Wih, Ya mereka dari ini belakang tiba-tiba ada di dribbling-dribbling tengah, ya. di apa namanya, di gawang lawan. Mereka ini tuh Iya. kebiasaan gitu tuh, gue juga nggak ngerti. Iya, Role-nya dia iya. apa Rollnya dia. Tiba-tiba ada di depan gitu. dari Penyerang. zaman Allegri itu dia udah kayak begitu. Jadi menurut gue nih pemain underrated banget sih Iya, iya. Weston Tapi ini. tapi tapi gacor sih Rang. McKennie ini kuda anjir sebenarnya menurut gue. Apakah dia akan ditugaskan untuk menjaga rekan setimnasnya yaitu Pulisic? Pulisic. Tidak tahu. Bisa jadi menurut gue Bisa bisa jadi jadi. kemungkinan besar. Nanti yang buka ruang Timothy Weah ya kan. Adu pemain Amerika yang ada ini. Iya, asli kacau. Oke Ya lah, udah gitu dari itu gue kan Bang. menurut kami. Kalau menurut Tifosi bagaimana? Bisa tulis di kolom komentar dan juga jangan lupa gabung ke grup WhatsApp Pinball ya. Di situ mungkin lebih banyak yang bahas Inter karena Aldi nggak ada di sini. Jadi teman-teman dipersilahkan buat membahas di grup WhatsApp kita juga. Iya Thank betul. thank you banget. Di grup WhatsApp tuh lagi rame ini Bang. Inter banyak utang katanya sama Iya. Regina lah, sama siapa lagi sama Palermo apa sama siapa sama banyak dah utangnya Inter Itu ternyata. emang kayaknya ada banyak bapak-bapak ekonom ya yang memang ya gue tahu profile penonton pinball juga kan senior-senior kita juga banyak yang memang mungkin sudah jago di ekonomi apa dia dibedah tuh sama Di mereka bedah. tuh. Iya anjir gua. Tapi thank you banget loh itu menarik loh teman-teman. Walaupun gua lagi nggak nimbrung tapi baca banget gua itu. Baca baca Gua tetap baca. baca-baca. Iya. Aduh, oke. Oke, thank you Gitu aja. guys sudah nonton episode kali ini. Jangan lupa di subscribe dan juga dinyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan episode kita yang lagi jarang-jarang ini. Dan juga jangan lupa juga follow Instagramnya @sscpinball buat tahu berita-berita olahraga terkini. Gitu aja dari gua mewakili Reza dan Rangga pada kesempatan kali ini mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi guys.
Thank you. Tunggu episode selanjutnya. Kami Ciao. akan Silakan review, sih. review. Review Malaysia lawan Laos. Piala AFF. Piala AFF. Oke, Enggak lah. bye 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 Oke, bye. bye bye, bye bye.